yaitu hadir Ibu Hajah Ade Yuliasi SH MKN. Insya Allah bentar lagi dokternya, ya nggak lama lagi, seminggu lagi. Ibu dokter, beliau sebagai DPD RI mewakili rakyat Provinsi Banten, juga sekarang belum lama diangkat sebagai Ketua Forum Wanita Parlemen Republik Indonesia. Beliau juga termasuk pengurus MUI Provinsi Banten. Beliau juga sebagai penasihat LKKS, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Banten, sebagai Dewan Penasihat. Kebetulan ketua umumnya saya. Beliau juga adalah keluarga besar Al Mubarok. Kebetulan beliau ini adik nisannya Ibu Nasitoh, Ibunda Haja Nasitoh. Nah, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Budi Ilham, MPD MSc MCI. Saya juga tadi, nah ini MCI itu dari mana? Dari Amerika. Ternyata dokter dan bentar lagi beliau profesornya. Ya. Sebagai rektor Uniba, mesin fakultasan, tadi malam ngebel ke saya. Nanti yang mengganti saya Pak Budi, karena anaknya fakultasan sekarang wisuda S2 yang jadi dokter itu. Jadi tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih. Dan pesannya untuk kelas 6 Al Mubarok, ya yang masuk di Uniba katanya 100% beasiswa, ya tinggal direkomendasi oleh pimpinan pondok. Termasuk ini ibu-ibu yang hadir, ya, punya binaan anak-anak yang sudah kelas 6, silakan nanti bisa direkomendasi. Alhamdulillah hadir juga keluarga kami juga ini, Pak Kiai Haji Mulya Rahmat LCMA, beliau lulusan Timur Tengah. Kebetulan beliau juga bentar lagi doktornya insya Allah. Dan beliau ini pengurus MUI Provinsi sebagai unsur ketua. Saya tahu persis beliau ini potensi ilmuannya, dan kebetulan beliau juga pendiri ketua yayasan Unsera. Jadi Al Mubarok mau masuk ke Unsera, ya ada rekomendasi Al Mubarok, insya Allah dapat beasiswa. Amin, tepuk tangan. Dan banyak dari Al Mubarok di Unsera lulus, alhamdulillah potensinya bagus-bagus semua. Yang jadi guru yang termasuk di mana-mana, termasuk Naqisul Ulum yang jadi pengurus alumni Unsera, dan di sininya juga termasuk sekretaris alumni Al Mubarok. Kemudian hadir orang-orang termulia di sini, ada Pak Dr. Andes Kiai Haji Hidayatullah HS. Nah ini ketua MUI Kota Serang. Beliau waktu saya ketua MUI 15 tahun sebagai bendahara MUI Kota Serang. Menurut saya nih, alhamdulillah. Kemudian hadir juga orang hebat lagi, ketua umum Dewan Kemakmuran Masjid Agung Asauro, Pak Ustadz Heroni, Haji Heroni. Nah nih, jadi kalau mau ke Masjid Agung dijual saja namanya Pak Haji Heroni. Kebetulan saya sebagai wakilnya, biar wakilnya lebih tua daripada ketuanya, nggak apa-apa. Beliau juga wakil ketua MUI Kota Serang, juga ketua forum SBP Kota Serang, Forum Silaturahim Pondok Pesantren Kota Serang. Dan beliau juga sebagai penyuluh Kecamatan Garos dan Ciomas, 2 kecamatan. Sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun terlebih dahulu, boleh ya pantunnya? Kalau saya pantun bilang cakep.
pergi ke pasar membeli daun salam, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan salam, semoga seminar ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa, amma ba'du. Hadratil kiram yang sama-sama kita muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak, orang tua kita, guru kita Al Mukarram, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mahmudi MSI beserta Ibunda Hajah Nasito. Tidak ketinggalan hadir juga di tengah-tengah kita orang-orang hebat, orang-orang yang biasa sering tampil di TV, sering lihat di medsos. Hadir di samping kiri saya Ibu Hajah Ade Yuliasih SH MKN selaku anggota DPD RI Perwakilan Banten. Tepuk tangan untuk beliau. Hadir juga di samping kiri saya Bapak Rektor Uniba Universitas Bina Bangsa. Hadir yang terhormat Bapak Dr. Haji Budi Ilham Maliki SPD MPD. Tepuk tangan untuk Bapak Dr. Budi. Tidak asing juga di samping kiri hadir juga Bapak Dr. Kiai Haji Mulia Rahmatullah LCMA selaku Ketua Yayasan Unsera. Tepuk tangan untuk beliau. Serta Kasepuhan Kota Serang sekaligus Ketua Umum MUI Kota Serang. Hadir juga Abah Dr. Andes Kiai Haji Hidayatullah HS. Tepuk tangan untuk beliau. Serta tamu undangan Bapak Ibu Kepala Sekolah tingkat SD dan MTS atau SMP di Kota Serang. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Tidak ketinggalan anak-anakku santriwan santriwati Pondok Pesantren Al Mubarak. Yang hadir di sini adalah anak-anak SMA Al Mubarak. Yang hadir di sini anak-anak SMA dan sebagian anak-anak MTS. Mayoritasnya adalah anak-anak SMA yang siap lulus dari Al Mubarak untuk kuliah baik di Uniba, di Unsera dan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Dan insya Allah beberapa anak kita yang siap untuk kuliah ke luar negeri. Amin ya robbal alamin. Banyak orang pintar tapi belum tentu juga punya akhlak yang baik. Kita perlu orang yang pintar tapi juga berakhlak. Saya rasa kalau generasi penerus nanti tidak hanya pintar tapi akhlak dan moral yang baik, tidak ada lagi tuh orang korupsi di negeri ini, betul nggak? Nilai sosial kebangsaan, gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air ini juga penting. Jadi kita ini kan sebagai makhluk sosial tidak bisa kita hidup sendiri, tapi kita hidup juga tergantung kepada orang lain. Tapi kadang nilai ini juga seringkali sudah hilang, sedikit demi sedikit sudah terkikis, tidak seperti dulu ya. Bagaimana orang itu saling bergotong royong. Sekarang orang cenderung hidup di komplek itu masing-masing, belum tentu bertetangga sebelahan pun kenal, betul nggak deh? Ya ibu guru ya, kadang itu. Dan anak-anak juga cenderung tidak seperti zaman saya dulu sekolah. Kalau dulu tuh ketemu guru tuh langsung cium tangan gitu kan. Anak-anak sekarang tuh susah untuk mendekat. Padahal kalau dulu kita diajarkan oleh orang tua, kalau di rumah itu orang tua kamu tuh ya ayah sama ibu, tapi di sekolah itu ya guru kamu itu orang tua kamu. Apa yang disampaikan oleh gurumu ya ikuti, kan gitu ya. Tapi sekarang pun berbalik, orang tua kadang kalau anaknya ditegur oleh guru, anaknya ngadu, gurunya yang diadukan, betul nggak Bu Guru? Nah ini juga artinya krisis moral ini tidak hanya kepada anak-anaknya, tapi juga kepada orang tua.
yang harusnya lebih sadar pentingnya pendidikan anak di sekolah, tapi orang tuanya ikut campur, tidak ikhlas melepas anaknya dididik oleh gurunya. Ini juga sebagai catatan yang penting kepada orang tua wali yang ada di sini, supaya kalau anak-anak sekolah di sekolah maupun di pesantren, ya berikan tanggung jawab kepada gurunya untuk mendidik anaknya. Insya Allah apa yang dididik oleh guru tidak akan yang salah, pasti yang benar. Sekalipun ada yang salah dan hilafnya, mungkin itu hanya miskomunikasi saja, cara menilainya berbeda, iya kan? Dulu saya ingat itu abah itu dulu guru saya di pesantren, bukan pesantren, madrasah Jaratul Nakiyah yang di Sumber Pecung. Saya juga pernah sekolah di situ. Itu kalau imla menghafal, nggak hafal itu kan dipukul ya Pak, tangannya pakai sapu lidi. Nah itu sesuatu yang biasa dan itu orang tua saya nggak marah gitu ya. Tapi kalau orang tua sekarang anaknya ditegur oleh gurunya, itu marah, gurunya diadukan sampai ada yang dilaporkan polisi. Nah ini juga krisis moral orang tua juga, bukan hanya anak. Arah perubahan yang juga harus menjadi memastikan bangsa ini tidak kehilangan arah. Karena bagaimanapun juga kekuatan bangsa ini adalah kekuatan daripada generasi mudanya. Karena nanti yang duduk di depan ini akan digantikan oleh adik-adik semua. Sehingga adik-adik harus menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik, nilai-nilai kebangsaan yang baik, terutama karakter dan pendidikan moral yang baik. Karena banyak orang yang pintar tapi sulit mencari orang yang jujur dan yang benar. Yuk, mumpung hari ini ada di kampus, mumpung hari ini ada di sekolah, mumpung hari ini ada pada satu wadah pembelajaran, kita belajar yang serius, kita belajar yang semangat. Tidak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini kalau kita mau berupaya dan berjuang. Maka apa yang disampaikan tadi itu, Pak capek atuh Pak sekolah teh wayahna. Maka ketika sekolah hari ini di Al-Mubarak mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, pikiran capek Pak sampai larut malam kita belajar. Ingat, indahnya mentari pagi hanya bisa dinikmati oleh orang yang tidak pernah takut melewati gelapnya malam. Maka motivasi itu harus terus tumbuh. Maka motivasi itu harus terus dibangun. Karena guru dalam hal ini adalah guide, partner, evaluator, motivator. Guru teh bukan hakim yang tugasnya mencari kesalahan murid, Ibu. Yang nggak bisa duduknya di depan. Justru karena dia duduk di belakang teh dia nggak ngerti, malu kalau dia ke depan, dipaksa di depan. Atau semaput melihat bu guru. Udah lama mata pelajarannya bikin otak kita muter, dosennya killer, gayanya kayak monster, udah ini kelas teater. Maka jadilah guru yang diharapkan kehadirannya, yang dirindukan ketika tiada. Ingin rasanya bertemu dengan si Bu Anu, tuh kan? Akhirnya apa yang terjadi? Motivasi berbeda. Di Al-Mubarak gurunya memiliki seragam, di beberapa sekolah yang lain seragamnya beda-beda. Ibu gurunya kadang-kadang tidak melihat postur seragam, kerudungnya merah, bajunya kuning, celananya putih, sepatunya pink. Atau siswanya di belakang bisik-bisik, ini teh guru apa unggul-unggul sih? Ayo terus dilihatin. Kenapa begitu? Anak sekarang Pak komentator Pak. Anak itu adalah peniru yang paling baik. Anak sekarang bukannya belajar malah ngonten. Atau dan guru lagi kian wae Pak. Guru lagi ngonten. Akhirnya apa yang terjadi? Anak adalah peniru yang paling baik. Transformasi itu muncul daripada suri toladan tadi di depan. Jadi tidak akan terjadi transformasi itu kalau tidak diberi contoh. Karena tadi ada yang jadi contoh. Maka pada kesempatan ini, yuk kita on the track, balik lagi kepada rule-nya di depan. Karena ini wadah pendidikan, maka balik lagi kepada model-model pendidikan. Kenapa di Indonesia masih diperlukan guru? Kalau hanya sekedar mengajar tutorial YouTube, jauh lebih hebat Pak. Di TikTok tips-tips mengajar ini keren Pak. Tapi kenapa masih diperlukan guru? Perlunya suri toladan
contoh ketika mengajar di depan kelas. Saya terinspirasi dari surat Quraisy. Apa itu surat Quraisy itu? Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila falya alladzi bayangkan nak, jika Anda dekati Quran ini menggunakan maqasidus syariah. Yang pertama, Allah tiba-tiba karena kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaannya? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita. Jadi kebiasaan orang Quraisy itu adalah melakukan perjalanan pada musim apa? Musim dingin terlebih dahulu. Rihlatas syita ila shaib dan musim panas. Musim dingin biasanya diawali bulan Oktober, makanya sudah hujan, betul? Kemana orang Quraisy itu kalau musim dingin, Ibu? Ya, kemana? Orang Quraisy itu rihlahnya musim dingin itu ke Yaman. Yaman, ada apa di sana? Ada orang. Di Yaman di sana ada rempah-rempah yang bisa dibeli oleh orang Quraisy. Makanya Kiai Mahmudi kalau ke Mekah ada nasi kebuli. Nasi kebuli dengan rempah-rempah. Rempah-rempahnya bukan di Mekah, karena Mekah tidak punya tanaman yang bisa ditanam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika diutus untuk ke Mekah yang tadinya di Mesir dengan banyak air Nilnya, tiba-tiba diutus ke Mekah di mana padang pasir dan tandus yang tidak bisa ditanami. Maka saat itulah berdoa, wa qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Sampai tibalah Quraisy tadi. Rihlah itu ternyata membawa pattern, ada model bagaimana survive. Maka pengetahuan, kalau ditinjau dari maqasidus syariah, maka pengetahuan ataupun ilmu teknologi harus bisa beradaptasi dan survival. Siapa yang mau jadi survival? Siapa yang mau jadi orang tangguh? Siapa yang mau orang yang terus up to date? Quraisy saat itu dia mampu untuk melakukan kegiatan ekonomi yang tentunya itu dilatar belakangi oleh apa? Dilatar belakangi oleh iklim dan apa? Kebiasaan atau alam yang ada. Jadi Pak Kiai, saya ambil kesimpulan Mas Fahmi, bukan mengambil metode modern begitu saja tiba-tiba ke Indonesia. Dan juga maaf, saya juga melakukan satu analisa, bukan semata-mata bahwa harus kita berdagang karena Rasulullah SAW berdagang, karena memang tidak bisa lagi dilakukan selain berdagang. Kalau memang ada pertanian, Rasulullah mungkin mencari dulu. Kalau ada laut, Rasulullah mungkin memancing atau mengalir. Maka disinilah perlu perspektif maqasidus syariah dilihat dari hifdun nasal, memelihara generasi. Bagaimana generasi ini jangan dijauhkan dari ekosistem.
Kalau orang laut kira-kira diajarin cara mencari kehidupannya dengan orang gunung beda tidak? Beda tidak? Ini kadangkala kita mengambil utuh, tidak menganalisa kembali apakah ini cocok dengan bi'ah atau lingkungan yang ada. Oleh karenanya Al-Mubarak insya Allah akan tetap relevan, akan tetap penting, dan akan tetap berdampak jika kembali lagi menginventarisasi potensi alam yang ada di Banten, lalu dikapitalisasi menjadi satu produk dengan based on education, dengan penelitian, peningkatan dan sebagainya, sehingga pattern tadi, model bangsa Quraisy. Kenapa sih disebut Quraisy? Kenapa sih enggak Bani Mubarak? Quraisy itu adalah suku yang terbaik yang Allah pilih. Sebab siapa? Karena Rasulullah SAW dari sana, dari suku Quraisy beliau lahir. Maka diceritakan bagaimana kebiasaan orang Quraisy untuk beradaptasi dan survival, beradaptasi dan mampu bertahan. Kira-kira orang Banten bisa bertahan tinggal di sini enggak? Itu pertanyaannya. Kira-kira orang Banten bisa bertahan tinggal di Banten tidak? Itu kritiknya. Jika kita melihat maqasidus syariah itu menjadi landasan pendekatan kita mengambil sebuah pengetahuan, sehingga pengetahuan itu mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat sekitar. Dulu ada seorang pemuda berjuang bahwa yang harus dibangun di pesisir itu teknologi kelautan, bukan teknologi yang ada justru menjauhkan potensi alam dari penduduknya. Nah, sebab itu wajar jika ada keanekaragaman budaya, maka sebetulnya ada keanekaragaman alam yang tentu melatar belakangi cara berpikir kita. Orang gunung tidak sama berpikirnya dengan orang pesisir. Orang daratan, orang kota tidak sama berpikirnya dengan orang kampung atau orang yang memelihara rela di kampung. Hari ini pakai rame-rame pemuda Cina kembali ke kampung. Hari ini orang-orang Cina di sana kembali ke kampung. Dia melihat potensi yang ada. Dia melihat sesuatu yang kira-kira bisa menjadi potensi untuk beradaptasi dan survival. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.